Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan salat subuh di bulan yang penuh berkah ini kita masih dikaruniai oleh Allah sebuah hidayah, sebuah kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mencoba mengingat-ingat apa yang kira-kira bisa untuk disampaikan. Tapi saya teringat sebuah hadis, karena memang tidak lain dan tidak bukan kami berdiri di mimbar ini sebagai tugas balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, dan ini kira-kira pandangan Nabi SAW terhadap orang-orang yang beriman. Kata Nabi, ajabani amrul mu'min, idza asabahu sarra syakar, wa idza asabahu dharra sabar. Kata Nabi SAW, sungguh aku terkagum-kagum dengan urusannya orang mukmin. Sungguh aku terkagum dengan mindsetnya orang mukmin, dengan lifestyle-nya orang mukmin. Nabi kita SAW bersabda, sungguh aku kagum dengan pola pikirnya orang-orang beriman, orang mukmin. Bagaimana pola pikirnya? Idza asabahu sarra syakar. Kalau dia diberi rezeki, kalau dia diberi kenikmatan, dia diberi kelapangan, dia bersyukur. Tetapi ketika dia diberi wa idza asabahu dharra sabar. Tetapi ketika dia diberi kesempitan, ketika dia diberi kesulitan, ketika dia diberi bencana musibah, dia bersabar. Ini hadis memang singkat tapi luar biasa, mencakup ya. Jadi ketika misalnya kita mentadaburi hadis ini, jadi dalam kehidupan ini modal kita kalau mau tenang sampai garis finish dan masuk ke surganya Allah, itu ada dua kira-kira kalau dari hadis ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua syukur. Dan ini bagaikan sayap ya mas kalian. Jadi sayap kanan sabar, sayap kiri syukur. Nggak bisa kalau cuma satu, nggak bisa terbang ya. Ada orang pintar bersyukur tapi kurang sabar. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabaran tapi mungkin gampang bersyukur. Yang lebih cilaka, sudah tidak bersyukur, tidak sabaran lagi. Nah ini bahaya. Nah tapi kalau kita cermati, syukur ini kira-kira kayaknya lebih gampang daripada bersabar. Ya kalau kita misalnya habis makan enak, habis dapat rezeki, ya punya tempat tinggal, punya saudara, punya orang tua, punya pasangan dan lain sebagainya, kita gampang lisan kita mengucap alhamdulillah. Tapi ada juga itu yang tidak bisa bersyukur. Nah ini kita harus mengintrospeksi diri kita. Kadang dikasih nikmat malah menjadi sarana untuk sombong, menjadi sarana untuk menzolimi orang lain. Nah syukur ini lebih gampang dari sabar.
Kenapa bisa demikian? Karena kadang-kadang kita misalnya dalam 1 tahun itu 365 hari Allah kasih kesehatan selama 1 tahun full. Memasuki tahun baru misalnya selama 2021 kita sehat terus, tidak ada apa-apa. Masuk 2022 2 minggu pertama batuk tidak sembuh-sembuh. Wah, itu sudah, ini Allah kenapa memberi saya cobaan begini? Kenapa ini saya tidak sembuh-sembuh sudah ini? Ya padahal kalau mau adil, ya berarti kalau sudah 1 tahun kita diberi kesehatan harusnya kan 365 hari sakit. Tapi kan karena kemurahannya Allah, kemaharohimannya Allah kepada kita, nah cuma kita ini kadang kurang sabar. Nah ini mungkin sudah banyak dalil-dalil yang mendukung ini. Ya salah satunya kalau kita bersyukur itu Allah akan tambah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, tapi kalau kalian kufur saya akan azab, semuanya azabku pedih. Begitu juga dengan sabar, sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, minta tolonglah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ternyata kemudian ketika kita membaca Al-Quran, saya menemukan ada ayat itu, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jadi memang Allah itu menggabung ada jenis-jenis orang beriman, orang mukmin yang sudah dia sabar, syakur lagi. Dia sudah sabar, bersyukur. Jadi itu orang kalau sudah punya mindset seperti itu, punya gaya hidup, punya pola pikir, itu enak sekali hidupnya. Dapat musibah, ya biasa aja sabar, ya ini sudah kehendak Allah. Nggak ngeluh ke orang, nggak ngeluh di Facebook, nggak ngeluh di Instagram, nggak cerita sana sini. Enak aja hidupnya. Lagi ada kerugian, lagi ada masalah keluarga, masalah kerjaan, tenang aja, itu sudah sabar aja. Kalau dia dapat kenikmatan, dia syukur. Alhamdulillah, ini bukan karena saya, ini karena Allah. Ini titipan Allah. Jadi mengalir hidupnya itu betul-betul nikmat, betul-betul tenang. Nah, maka momentum di bulan Ramadan ini mari kita mengejar, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi sabbarin syakur ini, karena sedikit banyaknya puasa ini sebenarnya adalah tujuannya adalah melatih kita untuk sabar dan bersyukur. Sabar dari menahan amarah, sabar dari menggunjing orang, sabar dari musibah dan lain sebagainya. Dan puasa juga melatih kita untuk bersyukur. Ya. Kemarin saya mengenai syukur ini, Masya Allah, ada video seorang syekh itu di Arab ditanya, "Syekh, bagaimana hukumnya puasa saya kalau saya tidak sahur karena tidak ada yang untuk dimakan, dan saya tidak buka karena tidak ada untuk dimakan? Itu sah tidak puasa saya?" Itu saking tidak tahannya syekh ini, nangis dia. Wah, ada juga jamaah begini. Saya berpikir kadang kita ini mengeluh terus. Ini harga komoditas naik, di pasar naik, minyak goreng naik, ini naik. Tapi kan masih ada yang terhidang di meja makan kita. Masih ada yang untuk sahur, alhamdulillah. Masih ada yang untuk buka. Nah, ini kadang kita luput, jemaah. Ternyata ada orang itu yang bahkan untuk sahur pun tidak ada, untuk buka pun tidak ada. Nah, kita ini padahal masih ada hidangan, tapi kadang luput untuk bersyukur karena begitu. Wah, ini harga naik, termakan oleh berita. Mengeluh terus. Cerita ketemu sama orang lagi, mengeluh sana. Kurang syukur dari lisan kita ini. Nah, maka kembali lagi bahwa momentum bulan Ramadan ini, ya kita sama-sama untuk berusaha mencapai level sabbarin syakur, bersabar saat dicoba oleh Allah, dan bersyukur ketika
mendapatkan nikmat dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga jamaah yang hadir. Apabila ada salah kata, sesungguhnya itu dari diri kami pribadi dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.